Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Fauzia. Sini saya akan mencoba membuat media pembelajaran dengan RPP mata pelajaran akidah akhlak materi beriman kepada hari akhir. Media pembelajaran kali ini saya akan membuat dengan dua media, yaitu media visual dan media audio visual. Media visual yaitu contohnya seperti PPT, dan media audio visual yaitu seperti penayangan film. Nah, kenapa harus PowerPoint? Menurut saya, PowerPoint merupakan suatu program yang sangat menarik karena di dalam PowerPoint itu terdapat fitur-fitur atau elemen yang bisa menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, seperti gambar, animasi bergerak, bisa merubah latar belakang, bisa menambahkan video, dan lain sebagainya. Terus juga dengan model slideshow atau gambar dengan motif-motif yang unik dan lucu, itu bisa membuat peserta didik itu lebih menerima pelajaran yang yang diterangkan dan lebih fokus serta tidak bosan dalam kegiatan Nah, jadi dengan PowerPoint itu materi yang kita ajarkan kepada peserta didik itu bisa lebih difahami dan peserta didik bisa lebih fokus serta peserta didik tidak merasa bosan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian ada media audio visual yaitu penayangan film. Karena menurut saya penayangan film merupakan suatu media yang cukup efektif untuk peserta didik dalam kegiatan belajarnya, di mana film yang ditayangkan itu terkait dengan materi yang diajarkan, sehingga materi yang diajarkan itu bisa lebih dipahami dan bisa lebih diterima. Di dalam penayangan film itu peserta didik bisa melihat adegan-adegan yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Peserta didik bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti. Nah, misalnya dengan penayangan film terjadinya hari akhir. Dalam penayangan film tersebut, di dalamnya itu terdapat suatu adegan atau gambaran yang menunjukkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada saat hari akhir. Dalam penayangan film tersebut, itu terdapat makna ataupun pesan kepada peserta didik bahwa mereka, umat muslim, harus mempercayai bahwa hari akhir itu ada. Dan diharapkan dengan penayangan film tersebut, itu peserta didik dapat menimbulkan atau meningkatkan sifat religiusnya dan rasa imannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita ikuti dan tonton terus video ini. Oke, dalam pembuatan media pembelajaran kali ini saya akan mencoba membuat dengan aplikasi Canva yang ada di Google Chrome. Pertama-tama masuk ke Google Chrome dan setelah itu masuk ke akun Canva. Apabila sudah pernah login, maka tinggal masuk saja, dan apabila belum pernah login, maka kita ketikkan canva.com di layar pencarian. Di situ cari, dan tampilan beranda Canva seperti ini karena sebelumnya saya sudah pernah login ke Canva. Terus setelah itu kita ketik presentasi, dan kemudian dalam presentasi itu terdapat beberapa template sesuai yang diinginkan, dan pilih sesuai kebutuhan materi, dan saya akan memilih template ini. Kemudian ketik terapkan ke semua 17 halaman, dan otomatis dari 17 halaman itu sudah diterapkan dalam satu PowerPoint. Dalam proses pembuatannya bisa diatur, diubah maupun ditambahkan item-item sesuai yang kita inginkan. Nah, saya akan buang item itu dan menggantikan dengan item pensil. Di situ kita cari pensil dan saya akan memilih ini, lalu kita aturkan posisi sesuai yang kita inginkan. Di sini bisa atur baik teks, item-item, ataupun gambar-gambar, ataupun gambar animasi, bahkan bisa ditambahkan dengan video maupun audio yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian saya akan menambahkan buku. Di situ saya taruh di sini. Dan kita aturkan posisi sesuai
Dan gini saya akan mencoba menggantikan kata, karena berhubung saya materinya akidah akhlak, jadi akan digantikan dengan materi akidah akhlak. Atur angkanya, atur hurufnya, font apa yang ingin kita inginkan, habis itu warnanya, tata letaknya, dan ukurannya. Proses yang kita lakukan itu sama dari slide 1 sampai slide akhir, yaitu kita bisa mengubah teks ataupun bisa mengubah atau menambah atau menghapus item-item yang sekiranya sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dan di sini juga bisa menambahkan item ataupun bahan pendukung seperti video agar materi yang diajarkan itu bisa lebih diterima dan difahami oleh peserta didik. A few moments later. Untuk pembuatan materi selanjutnya, di slide selanjutnya itu masih sama seperti dengan slide sebelumnya, yaitu dengan menambahkan, mengurangi, ataupun menghapus item sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, dalam slide-slide tersebut, materi yang diajarkan itu berbeda-beda. Misalnya, dari slide pertama, yaitu ditulis dengan materi pengertian beriman kepada hari akhir. Kemudian slide kedua ditulis dengan macam-macam hari akhir, dan seterusnya sesuai dengan tingkat indikator yang dibuat di dalam RPP. Nah, seperti inilah tampilan PPT yang siap digunakan dan siap dipresentasikan kepada peserta didik saat sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Cara menggunakan PPT itu sangat mudah, yaitu dengan mengeklik PPT, kemudian klik icon tayang pada pojok kanan bawah, kemudian tampilan akan berubah menjadi layar penuh, dan setelah itu tinggal klik samping kanan untuk menggeser slideshow. Kemudian dalam PPT ini saya menambahkan video pembelajaran, yaitu tentang film yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Film ini diletakkan di bagian akhir PowerPoint dan saya atur untuk secara otomatis terputar sendiri apabila slide sebelumnya sudah kegeser.